Dalam hidup ini, setiap kegagalan adalah kesempatan berharga untuk tumbuh dan belajar. Kegagalan membawa kita semakin dekat dengan tujuan kita, meskipun terkadang kita tidak menyadarinya di saat itu. Dalam setiap kesulitan selalu ada pelajaran yang memperkuat kita, dan setiap perjuangan adalah batu loncatan menuju pencapaian yang lebih tinggi. Yang terpenting adalah prosesnya. Proses dari awal hingga akhir, dari setiap pijakan satu anak tangga ke anak tangga berikutnya. Bahkan setiap langkah, meski tampak kecil dan penuh tantangan, memiliki makna yang begitu luhur dan mendalam. Setiap rintangan yang kita lewati, setiap keputusan yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan yang membawa kita ke tempat yang lebih baik. Proses inilah yang tidak akan mengkhianati kita. Ia akan mengantarkan kita pada hasil yang memuaskan. Karena pada akhirnya, bukan hanya tujuan yang penting, melainkan bagaimana kita melalui perjalanan itu dengan ketekunan, tekad, dan keberanian sesuai dengan ukuran. Pusaka kali ini merepresentasikan tentang cita-cita yang luhur dan gundelan dalam setiap perjuangannya. Seperti apakah perecengannya? Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busana pusaka ini Gayaman Surakarta dengan bahan kayu timoho, motif pelet belang sapi. Dipadukan dengan pendok blewah bahan kuningan yang cukup tebal. Secara keseluruhan tampilannya begitu merabu dan pastinya duduk hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka dapur tilam upih, pamor kulit semongko, kul buntet, tangguh tuban era Pajajaran. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp2.741.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Tilam upih adalah salah satu dapur pusaka yang paling sering kita temui. Mungkin karena mbah-mbah kita itu sangat mengagumi bentuk dan makna-maknanya. Konon tilam upih ini sering dijadikan pusaka keprabon dalam keluarga besar, diwariskan secara turun-temurun kepada anak cucunya. Pusaka ini menjadi simbol doa dan harapan agar keluarga tetap erat, rukun, tentram, serta tidak melupakan akar dan asal-usul mereka. Pamor pusaka ini cukup istimewa dan jarang ditemui. Terdapat 2 pamor atau sering disebut dengan dwi pamor. Mari kita ulas satu persatu mengenai dwi pamor pada pusaka kali ini. Dalam satu bilah keris, terdapat 2 motif pamor yang tersemat cukup istimewa. Yang mendominasi atau di bagian atas bilah terlihat pamor ngulit semongko. Sementara di bagian sor-soran tercipta pamor kul buntet yang sering juga disebut pusar bumi. Kedua motif ini meski berbeda namun saling melengkapi. Meskipun pamor yang mendominasi pusaka ini adalah pamor ngulit semongko, motifnya itu seperti garis yang tidak beraturan, ya seperti motif-motif kulit semongko itu. Motifnya itu bergaris-garis yang terdapat pada pamor ngulit semongko ibarat berbagai macam jalan dan cara menuju ke satu arah tujuan yang sama. Pola ini mengandung filosofi mendalam bahwa dalam kehidupan kita harus terus berusaha meski terkadang melalui jalan yang berlika-liku dan penuh tantangan. Ini adalah pesan agar kita tidak pernah patah semangat dalam meraih cita-cita dan harapan, dan tentu selalu ingat bahwa setiap langkah yang diambil, meski kecil, akan membawa kita menuju tujuan yang diinginkan.
Dari segi tekniknya, pamor kulit semongko ini termasuk dalam kategori pamor melumah, yang dikenal dengan pola yang mengalir lembut dan alami. Ia juga tergolong dalam jenis pamor tiban, yang berarti pola tersebut tidak direkayasa atau disengaja bentuk oleh empunya, melainkan muncul dengan sendirinya selama proses pembuatan keris. Sedangkan pamor kol buntet atau pusar bumi adalah salah satu motif pamor yang bentuk gambarannya itu menyerupai lingkaran-lingkaran begini. Pamor itu biasanya terletak di bagian sorsoran. Kol buntet itu merupakan pamor titipan yang dibuat setelah keris mendekati penyelesaian. Jadi pamor itu disusulkan kemudian. Memang tidak bersamaan pembuatannya dengan pamor lainnya. Jika diartikan, buntet itu artinya buntu atau bungkam. Sebagai pecinta keris beranggapan bahwa keris dengan pamor ini mempunyai sasmita yang baik untuk kerejekian dan penyelesaian masalah ketika sudah buntu dan tidak ada penyelesaian. Motifnya yang melingkar dan saling terhubung itu juga melambangkan perlindungan untuk memagari pemiliknya dari berbagai hal yang membahayakan keselamatan. Wallahu a'lam. Pusaka ini tidak hanya berbicara tentang sebuah tujuan dan harapan, namun juga tentang nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi hingga sampai kapanpun. Matur nuwun dan salam tutur hati.